Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faslun ammal batan fahfadhu min tanawulil harami wasyubhah. Masih di dalam ijtinab anil ma'asi, menjauhkan jawarih dari kemaksiatan-kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di sini Imam Ghazali menjelaskan, mengajak kita khususnya untuk kita semua dan umumnya untuk orang-orang di luaran sana, agar menjaga perut kita, menjaga perut dari memasukkan ke dalam perut tersebut daripada makanan-makanan yang haram, dan juga menjaga perut tersebut dari memasukkan ke dalamnya makanan-makanan yang syubhat yang tidak diketahui kejelasannya. Kenapa? Sebab disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sering disampaikan oleh guru kita Habib Mahdi, man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang makan daripada makanan yang haram, maka mau tidak mau jawarihnya akan melakukan kemaksiatan. Ente sadar, ente nggak sadar, pasti jawarih tersebut akan melakukan kemaksiatan. Ente mau, ente nahan diri dari kemaksiatan, tapi jawarih tersebut harus berbuat maksiat. Sebab kenapa? Sebab makan dari makanan yang haram atau makanan yang syubhat pun sama. Yang syubhat sama. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fi." Barang siapa yang masuk ke dalam perkara yang syubhat, yang makan makanan yang syubhat, yang enggak diketahui kejelasannya apakah itu halal atau haram, maka sungguh orang tersebut sudah masuk ke dalam perkara yang haram. Sudah masuk ke dalam perkara yang haram, sama. Yang syubhat ya sama yang haram. Walaupun yang syubhat tersebut tidak 100% keharamannya, tapi sama, 80, 85, 90% itu adalah perkara yang haram atau makanan-makanan yang haram. Maka dijauhi hal-hal yang semacam itu. Kenapa harus dijauhi? Nanti disebutkan di sini di bawahnya, nanti bakal disebutkan. Kemudian yang haram itu nggak harus makan makanan-makanan yang yang diharamkan oleh syariat Islam. Yang haram itu nggak harus makanannya itu daging babi misalkan, atau daging tikus, atau daging cicak. Itu kan haram, sudah jelas kalau yang semacam itu haram. Kalau ente makan ya sudah, ente berarti makan makanan yang haram. Atau suike misalkan, daging kodok, ente makan, lapar, nggak ada makanan, nggak ada lauk, ente cari kodok tengah malam, kodok ngorek toh, ente ambil, ente belah dagingnya, ente bikin sop misalkan, makan. Nggak harus makanan yang semacam itu yang haram. Kalau itu sudah jelas, sudah dinas di dalam hadis-hadis, di dalam Al-Quran sudah dinas kalau yang semacam itu adalah makanan yang haram. Tapi bisa saja ayam bisa jadi haram,
tempe bisa jadi haram. Apalagi mie bisa jadi haram, atau roti bisa jadi haram kayak gitu, atau bubur bisa jadi subhat. Itu seperti itu. Kenapa? Bagaimana ketika ente ngambil jatah orang lain, berarti itu sudah ngerampas harta orang lain, ente sudah makan makanan yang haram. Itu seperti itu. Oleh karenanya wahris ala talabil halal, berusahalah ala talabil halal, untuk mencari harta yang halal, untuk mencari makanan-makanan yang halal. Hadisnya apa? Hadisnya apa? Mukhtar hadis. Talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari harta yang halal itu hukumnya wajib, faridatun ala kulli muslim, atas setiap muslim laki-laki, atas setiap kepala rumah tangga, atas setiap orang yang berusaha, orang yang muslim, maka wajib mencari harta yang halal. Kenapa sebabnya? Karena yang halal, man akalal halal atau ajawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang makan daripada harta yang halal atau makanan-makanan yang halal, maka jawarihnya akan mudah, mau tidak mau pasti akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga diri kita dari segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita orang-orang yang mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.